Sapa Indonesia Malam kita masih membahas mengenai bagaimana kemudian upaya menyelamatkan masyarakat dari teror dan juga ancaman hingga pemerasan pinjol ilegal. Saya ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, pemerintah kan sudah bilang masyarakat yang minjam dari pinjol ilegal nggak usah bayar. Tapi apa jaminan dari pihak kepolisian misalnya untuk kemudian memberikan rasa aman bagi masyarakat? Oke, kata pemerintah nggak usah bayar, tapi nanti bagaimana kalau saya diancam? Polri itu punya tupoksi selain alat negara penegak hukum, Polri juga sebagai alat negara yang punya tugas melindungi, melayani, mengayomi masyarakat dalam rangka memelihara Kamtibmas. Rasa aman tersebut tentunya secara fisik dan juga psikis, aman dan rasa nyaman. Terkait dengan kasus ini tentunya Polri juga melindungi masyarakat ya. Di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini ada tindakan-tindakan lain, bukan saja tindak pidana terkait dengan undang-undang ITE maupun undang-undang TPPU, tapi juga ada ancaman, pembulian, bahkan ada pornografinya. Ini tentu sangat merugikan para nasabah. Nah, kaitannya dengan itu, maka Polri tentu siap untuk melindungi terhadap para korban. Nah, upaya yang dilakukan bukan saja penegakan hukum, tentu ada upaya preemptif. Dan ini yang paling penting, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak lagi ada korban pinjol ilegal. Analisa dari kami penyidik ya terhadap para korban, hampir semua korban tidak memahami pinjol ilegal. Sehingga ketika ada penawaran dari penyedia jasa pinjaman online ilegal ini, semua yes. Oke. Nah, padahal ketika masyarakat memahami, caranya adalah untuk melihat pinjol ini legal atau ilegal, melihat di website. Ada 107 pinjol online ini. Ini yang diberikan pemahaman. Ketika ada penawaran dari penyedia jasa tidak tercatat di dalam website OJK, maka abaikan saja. Itu yang paling penting. Sehingga ya ke depannya masyarakat paham, luas mengerti sehingga tidak ada lagi korban-korban tersebut. Oke, saya ke YLKI Pak Sudaryatmo. Pak, kalau kita bicara soal literasi digital masyarakat kita, ini kan banyak yang bahkan baru melek teknologi. Bagaimana kemudian memastikan mereka bisa lebih aware, ini pinjol yang legal, ini yang ilegal. Bagaimana kemudian mereka bisa mengidentifikasi itu, bagaimana kemudian tanggung jawab pemerintah terkait dengan literasi digital kita, khususnya soal hal ini? Ya, terima kasih. Jadi memang mestinya ya yang boleh beroperasi itu ya pinjol legal kan gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi kita kan tahu bahwa selama ini kan justru yang marak itu pinjol ilegal. Satu itu. Yang kedua adalah tadi ini yang juga kasus-kasus yang masuk ke YLKI yang bermasalah itu rata-rata dia melakukan pinjaman online itu untuk keperluan konsumsi gitu. Ini yang banyak bermasalah, banyak bermasalah. Kemudian nilai pinjaman tidak sebanding dengan pendapatan. Pendapatan ini yang juga menjadi sumber masalah. Jadi sebenarnya yang dikeluhkan konsumen itu adalah dalam konteks pinjaman online itu kan tadi cara penagihannya itu yang menjurus ke pelanggaran hukum pidana. Ini yang ranahnya kepolisian. Oke, Mbak Yenti, kalau tadi kan sudah dijelaskan juga sama Pak Ramadan, ini kan kita bisa bicara soal pinjol online ini kayak semacam sengkarut seperti benang kusut. Sudah bicara soal ada tindakan pengancamannya, sampai kemudian ada pornografinya, sampai kemudian ini memang tidak terdaftar dan juga ilegal. Bagaimana kemudian pemerintah mengurai kasus ini untuk menghentikan maraknya pinjol ilegal, mulai dari mana Mbak Yenti? Iya. Jadi ya tadi saya katakan dari awalnya tadi ya, misalnya persyaratan-persyaratan itu kan tidak, tadi seperti disampaikan dari YLKI tadi kan bahwa tidak ada kesebandingan, kesetaraan dalam perjanjiannya. Itu kan memang apakah itu dicek apa tidak. Ini karena dengan industri digital, pinjaman keuangan ini kan membuat segala sesuatu seakan-akan lebih cepat. Padahal cepat itu menjebak masyarakat itu sendiri.
karena kan harusnya sekian dari gajinya dan sebagainya, kan nggak ada itu. Apakah itu dicek apa tidak? Akhirnya apa? Yang terjadi ya menjerat ya. Kalau saya bilang sih jadi kayak rentenir aja ini kan. Jadi bayangkan saja itu bunganya pun per hari, ya bunganya itu per hari. Kemudian bunganya lebih tinggi. Nah, dengan peraturan fintech ini memang lebih cepat, lebih tinggi dan kelihatannya memang tidak ada perlindungan pada masyarakat itu menurut saya ya. Jadi peraturan ini dicek lagi saja OJK diawasinya bagaimana. Kemudian ada tempat pengaduan masyarakat kalau sampai dia mendapatkan pemerasan, mendapatkan pornografi, undang-undang ITE. Nah itu dilaporkan saja gitu. Baik. Artinya sekarang tinggal dilaporkan saja dan bagaimana kemudian nanti peran aktif dari pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman dan juga jaminan keamanan bagi masyarakat. Begitu ya Mbak Yanti ya? Penegakan hukumnya juga harus kuat ya. Artinya ini mereka juga harus dijerat, yang menerima uang-uang ini harus menggunakan undang-undang pencucian uang untuk diambil uangnya semua. Itu mungkin juga menjadi penjeraannya. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami para narasumber. Kita nanti akan sambung lain waktu karena kalau kita bicara soal pinjol ilegal ini harus dikupas sampai betul-betul tuntas karena kita bicara soal banyak masyarakat yang juga terjebak dalam pinjol ilegal ini. Terima kasih Kabag Penum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan. Tadi ada juga pakar tindak pidana pencucian uang Mbak Yanti Ganarsi dan juga pengurus harian YLKI Pak Sudaryatmo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Cerlisa menutup perjumpaan kita, sampai jumpa.